It's Secret Time! Guys, balik lagi sama gue William. Dan gue Glenn. Nah, kali ini kita akan membahas seorang wanita cantik ya. Dia adalah seorang aktris hebat. Nah, yang berawal dari ngikutin sebuah kontes kecantikan Miss Hong Kong di tahun 1988. Yang ternyata membuka pintu karir ke dunia entertainment Hong Kong. Nah, dia tuh mau mulai memerankan dari seorang gadis yang lugu sampai berhasil berakting sebagai seorang kriminal di film action ya. Jadi siapakah dia? Dia adalah Michelle Reyes. Nah, sebelum kita masuk ke main course, ya, main event ya, seperti biasa, guys langsung aja klik nih subscribe-nya. Betul. Dan juga kalau memang kalian suka dengan video kita kali ini, tolong bantu share ya ke teman-teman. Oke, mainkan. Dengan penampilannya yang bak supermodel, Michelle Reyes ini sampai dijulukin The Great Beauty, guys. Dan Julia Roberts-nya Hong Kong. Oh, keren. Karena di tahun, ya. tahun 80-an dan 90-an itu Julia Roberts lagi kondang-kondangnya. Gue aja ngefans sama Julia Roberts. Dia tuh pernah main filmnya tuh di Bali, bro. Keren ya. Nah, eksistensi Michelle di layar kaca film-film Hong Kong tahun 90-an itu nggak perlu diragukan lagi, guys. Mulai dari menjadi peran-peran pembantu di film-film para bintang besar seperti Jet Li, Leon Lai, bahkan Stephen Chow yang kala itu udah kondang banget, sampai aktris-aktris kesukaan para sutradara Hong Kong seperti Tsui Hark dan juga Wong Kar-wai. Wong Kar-wai mah keren. Jadi Michelle ini memukau Tsui Hark dan Wong Kar-wai. Jadi seorang aktris yang bukan dari background acting, tapi bisa memukai sutradara kundang. Oke, jadi Michelle Reyes ini tuh nama aslinya tuh atau nama lengkapnya Nama lengkap. Michelle Monique Reyes. Dia tuh kelahiran dari Macau tanggal 29 Juni 1970. Dia tuh blasteran Portugis dan Chinese. Oh, pantesan ya, cantik banget ya. Hasilnya luar biasa ya. Jadi ayahnya tuh memang keturunan Portugis, tapi memang sudah lahir di Asia, dan ibunya tuh lahir di Shanghai, China. Jadi ketika Michelle masih berumur 3 tahun, dia itu udah sempet jadi model iklan. Wah, keren. Namun sayangnya nih, masa kecil Michelle memang kurang bahagia. Karena keluarganya hidup di garis kemiskinan. Malah sang ayah itu meninggalkan keluarganya karena memilih untuk menikah lagi dengan orang lain. Kasihan juga ya, cukup tragis ya di masa kecilnya Michelle ini. Jadi sampai di usia dia ke-12 ya, berumur 12 ini, Michelle mengawali karirnya di dunia modeling. Dan bahkan sempat kondang nih di Jepang. Hebat ya, jadi dia berkarya langsung internasional ya. Di Jepang dia langsung terkenal gitu kan. Lalu di usia yang ke-14 dia juga masuk sekolah modeling nih. Dan di sekolahnya tuh termasuk anak yang berprestasi. Nah, dari situ dia mengikuti kontes kecantikan Miss Hong Kong tahun 88. Dan ternyata dia itu berhasil menang. Sejak itu berbagai tawaran itu bermunculan. Iya dong, jelas pasti ya. Sampai akhirnya dia itu dapat kontrak oleh TVB dan langsung dapat peran di serial I Do di tahun 1989. Seperti biasa ya, jebolan TVB lagi. Ya, dan jebolan kontes kecantikan ya. Iya, betul. Selalu dari kontes kecantikan pasti larinya ke TVB. Iya, gampang kondang lah kalau udah jadi juara. Atau misalkan bisa memukau para sutradara ya. Betul, jadi saking memukaunya Michelle, yang nggak pernah ikut pelatihan dan pengalaman berakting, dia tuh langsung di-approach sama bosnya TVB. Nah itu dia, langsung di-approach ya. Dia tuh di-approach sama Mona Fong. Iya. Mona Fong ini salah satu petinggi di TVB sampai turun tangan untuk membujuk Michelle buat tanda tangan kontrak. Dan dia tuh dijanjikan ya, nggak akan dikasih peran-peran di film-film yang low budget atau yang kelas 2, 3 gitu, nggak. Langsung dikasih yang filmnya yang box office ya. Nah, dari sinilah dimulainya karir Michelle di dunia peran dan
dunia layar lebar. Ya, keren sih. Nah, jadi walaupun di awal-awal kemunculannya Michelle di dunia entertainment, banyak media itu hanya fokusnya pada penampilan luar dan kecantikan Michelle saja. Ah ya, dan memang cantik sih, Emang, ya kan. ya itu karena faktor dia tuh cantik banget. Ya. Jadi orang ngiranya, ini mah ya Cuman aktris biasa lah, Iya, betul. cantik gitu kan. Iya. Tapi ternyata Michelle adalah seorang aktris yang mumpuni. Bahkan ketika ia kerjasama dengan sutradara kondang yang kayak tadi kita sempat sebutin ya, seperti Sweetheart, Michelle ini berhasil tampil secara natural di depan kamera. Nah, di filmnya apa tuh? Yang keren tuh filmnya. Ada nih satu film, judulnya A Chinese Ghost Story 2. Keren. Di situ itu dia sebagai peran pembantu sih. Ya, oke. Tapi langsung disandingkan dengan Leslie Cheung dan juga Joey Wong yang udah kondang. Ya, kita udah pernah bahas kedua artis ini ya, Leslie Cheung kita udah bahas, Joey Wong juga kita udah bahas. Jadi memang di sini tuh walaupun dia dapat peran pembantu, tapi di filmnya tuh film yang box office. Ya, filmnya yang film besar. Betul. Dan dia berhasil memerankan tokohnya itu dengan baik. Betul. Karena gue nonton filmnya, dia tuh memang tampil natural. Iya. Selain natural dalam arti actingnya natural, dia juga bukan yang make up amat. Oh, yang tebal-tebal amat ya sampai 5 cm gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, kalau aktris 90s itu mukanya masih original. Asik. Oke. Benar. Lanjut ke tahun 1992 nih, karir Michelle itu berlanjut dengan kolaborasi bareng Jet Li. Wih, keren. Ya. Di film Swordsman 2. Kalau gue sendiri ini sebenarnya pertama kali lihat Michelle malah waktu nonton film Fong Sayuk. Oh, iya. Di tahun 1993. Iya. Waktu itu filmnya booming banget ya. Iya. Dan juga ada sequelnya Fong Sayuk kedua di tahun yang sama. Iya. Di film itu dia adu acting sama jagoan kungfu favorit kita semua lah. Iya, betul Jet Li. Dan istilahnya yang Fong Sayuk yang sequelnya tuh gue pernah mainin peran itu di versi Indonesianya. Bro judulnya? Ada ya? Judulnya gue lupa. Udah lama banget. Judulnya gue lupa. Iya. Nah, lanjut nih. Jadi Michelle ini dia bersinar juga nih di film besutan Wong Kar-wai ya, yang berjudul Fallen Angels. Dia tuh main bareng, si ganteng nih, Takeshi Kaneshiro. Ya, kita juga udah bahas ya. Dan juga Leon Lai di tahun 1995. Nah, saking keren film ini, bahkan dia tuh menjelma menjadi salah satu cult perfilman di Hong Kong. Menurut gue ini film memang unik ya. Jadi genrenya itu istilahnya neo-noir crime. Jadi film ini memang dia tuh berperan sebagai peran cewek baik-baik yang tiba-tiba menjadi seorang asisten pembunuh bayaran. Wih, karakternya ini rock and roll banget. Benar. Jadi memang muka dia yang lugu itu tuh keren ya. Tapi ternyata di balik itu sangar ya. Keren. Kalian harus nonton nih guys, film ini memang asik banget deh. Bahkan di tahun 1998 dia itu berhasil menampilkan acting kelas dunianya nih ya di film yang berjudul Flowers of Shanghai. Wih, di situ dia berperan ya, berperan sebagai seorang pelacur papan atas yang dia tuh berusaha keluar dari kehidupan nistanya itu, gitu kan? Kerennya ini film masuk Festival Film Cannes. Oh iya. Nah, film ini tuh sebenarnya besutan sutradara Hou Xiaoxian. Lagi-lagi filmnya Michelle yang ini nih sukses banget. Sukses lagi ya. Memang hebat sih. Hebatnya memang karena Michelle ini bukan seorang aktris yang melalui pelatihan khusus ya. Atau dia sekolah acting gitu ya. Karena memang dia ya tampil apa adanya, mungkin dilatih dengan banyak teman-teman artis lain ya, sama artisnya lagi kan, dan juga mungkin sama sutradaranya juga kan. Jadi memang diarahkan saja udah jadi nih orang. Autodidak berarti. Autodidak ya. Tapi sayangnya guys, karir Michelle ini memang nggak terlalu panjang. Jadi di awal 2000-an itu ternyata dia udah jarang main film. Kenapa tuh? Pengen fokus ngurus keluarga katanya. Dan gue pengen kegiatan-kegiatan amal aja. Jadi dia tuh nongol hanya sekali aja di acara-acara tertentu ya. Jadi kayak undangan khusus lah dia ini. Nah, film terakhir itu apa sih, bro? Film terakhir itu judulnya Bodyguards and Assassin di tahun 2009. Oh iya. Nah, itu untuk film sampai juga ya? Untuk sampai ke tahun 2009 masih main film aja itu udah bagus buat dia. Iya sih, betul. Oke ya, jadi kita dari tadi bahas tentang masalah karir terus nih. Terus udah gitu kan kita sempat bilang dia akan mengurus keluarganya. Kita akan membahas
kehidupan pribadinya nih. Ya, jadi Michelle Reyes di tahun 2008 itu menikahi seorang pengusaha gede namanya Julian Hui. Jadi dia dikaruniai seorang anak namanya Jaden Max Hui yang lahir 8 Februari 2011 yang lalu ya. Mereka ini sebenarnya kenalnya udah lama. Jadi sejak 2006 udah kenal. Michelle ini sampai pernah dijulukin gold digger karena nikah sama Julian. Gold digger tuh apa tuh maksudnya? Gold digger tuh tukang gali emas. Oh, sih. Alias cewek matre. Tapi kan wajar dong. Wajar. Ya, cewek cantik, wajar. keren, pinter, sukses, betul. dapat seorang pengusaha kondang, pengusaha sukses. Ya nggak sah-sah aja sih gue bilang ya. Sah. Kita mah setuju, kita mah ikut bahagia. Iya. Nah, jauh sebelum dia menikah dengan Julian, yang dicerita nih, Bro. Oh, gimana tuh ceritanya? Ternyata Michelle ini ada cerita kelam sedikit lah. Oh, gimana tuh? Jadi di tahun 1980-an, Oke. Michelle ini digosipin punya affair dengan miliuner Hong Kong yang bernama Joseph Lau. Oke, ini sebelum ya? Sebelum nikah ya? Jauh, masih tahun 80-an. Kok affair nih? Affair karena si Joseph ini udah punya istri, namanya Teresa Po. Dan gara-gara Michelle, jadi mereka itu bercerai di tahun 1992. Isunya ini Teresa sempat keguguran gara-gara kasus perselingkuhan suaminya ini. Katanya Michelle itu sampai-sampai pernah nelpon Teresa malam-malam cuma buat manas-manasin si Teresa doang. Waduh. Tapi mungkin aja karena apa? Waktu itu kan dia masih muda banget. Beda lah kalau orang masih muda kadang masih muda tuh masih emosional ya. Emosionalnya tuh masih belum kontrol. Iya. Dia suka hajar gitu. Punya istri sikat, nggak peduli gitu ya. Isunya juga bahkan ketika Teresa ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal di tahun 2003, dia pernah bilang kalau sakit ini disebabkan oleh sakit hatinya sama si Michelle. Ngeri banget ya guys ya. Waduh. Jadi ini judul sinetron Indosiar yang kedua nih. Padahal pelakor yang kurang ajar gitu. Dari 80-an sampai 2003 itu rentangnya kan jauh ya. Iya, jauh. Ternyata belum bisa memaafkan. Waduh, iya sih. Akhirnya terpendam jadi sakit. Oke. Jadi ini masa kelamnya si Michelle. Ya. Oke, tapi memang akhirnya si Michelle sama si selingkuhannya ini juga nggak sampai jadi nikah juga ya. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi nih. Jadi ternyata Michelle ini juga pernah pacaran sama yang namanya John Ye ya. Yang sekarang tuh jadi suaminya Vivian Chow loh. Nah, dia tuh sempat juga dikabarkan pernah menjalin cinta dengan Leon Lai. Oke, walaupun cuma sebentar. Jadi intinya sih segmennya si Michelle itu nggak jauh-jauh dari orang-orang yang kaya ya, miliarder gitu kan guys. Jadi makanya disebutnya apa tadi? Gold digger. Oke. Nah, jadi memang Michelle ini gue yakin gini sih. Kalau lu punya duit, tajir, lu pasti akan berusaha mendekatin yang model-model kayak Michelle juga, iya bro. Sih. Soalnya mukanya juga innocent banget ya. Iya, udahnya mukanya apa? Agak bule-bule. Oh iya, cantik banget. Indo gimana? Jadi gitu memang ya ini untuk family seeker juga kita jangan selalu menyalahkan pihak perempuan. Iya, cowoknya juga. Cowoknya juga istilahnya nggak bener, apalagi dia udah punya. Kok nggak bener, bro? Bener dong. Nggak ada satu cowok yang tadi gitu kan nggak bener dong, gitu kan. Dia udah punya istri gitu kan sampai dia cerai gitu kan. Berarti memang cowoknya juga istilahnya nggak bener juga. Jangan ditiru guys. Tapi mungkin kalau Michelle itu pernah deket sama si A, si B, atau misalkan digosipin pernah jadi pelakor, tapi itu kan masa muda ya. Masa muda. Udah masa lalunya. Udah jadi kita juga tidak berhak untuk menjudge ya. Jadi mudah-mudahan ya memang setelah dia menikah dengan Julian tadi ya udah. Ya, betul. Udah lewat ya. Masa-masa nakalnya. Nah, jadi memang berita mengenai Michelle memang udah nggak terlalu banyak karena dia juga udah nggak terlalu eksis ya guys ya. Betul. Hanya belum lama ini di tahun 2022 yang lalu. Oh, berarti ada berita terbaru nih, walaupun dua-dua ya. Ya. Jadi Michelle ini sempat sakit guys. Jadi ritme jantungnya itu bermasalah dan dia mengalami kesulitan bernafas. Yang fatalnya ketika dia kontak dokter itu responsi dokternya ini typo. Maksudnya gimana tuh? Gara-gara si dokternya di WA atau misalkan di chat gitu ya. Si dokter tuh bilang bahaya atau daruratnya, tapi kurang jelas gitu. Jadi si Michelle dan suaminya
ngira oh ini biasa aja. nggak darurat. Oh, oke. Padahal sebenarnya si dokter nguru, oh ini darurat, cepetan. Oh gitu ya, typo deh. Tapi karena typo, jadi sangkanya aman-aman aja. Ini hampir lewat. Hampir lewat justru ya. Hampir lewat. Dan Tapi dia- ya maksudnya bersyukur istilah masih bisa Ternyata masih keburu. Masih keburu ya. Jadi ya Berarti kedepannya ya jangan WA dong. iya, Telepon telepon. kalau mau kan gitu. Ya kita doakan semoga Michelle Reis ini sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan juga dia makin bahagia bersama sama keluarganya ya. keluarganya dia. Oke, it's a wrap. Bungkus.